Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kalian semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di hadapan kalian ini. Kami senang dan merasa terhormat dapat berada di sini dan membagikan informasi yang kami miliki mengenai topik yang akan dibahas, yaitu mengenai respon survei metodologi. Kami berharap presentasi kali ini akan memberikan manfaat bagi kalian semua dan membawa pemahaman yang lebih baik mengenai topik kali ini. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai presentasi kali ini dengan dosen pengampu Dwi Sukma Donorianto, STMT. Dengan anggota kelompok Nurisma Bintang 2203 Marcel Munte 2203 Gianika Salsabila 2203 Seni Amanda 2203 Maula Aringga 2203 Kali ini kami akan bahas mengenai pengertian, studi kasus, dan pembahasan. Latar belakang mengenai metode permukaan respon atau respon surface metodologi merupakan sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan di mana beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon dan tujuan akhirnya adalah untuk mengoptimalkan respon. Ide dasar metode kali ini adalah memanfaatkan desain eksperimen berbantuan statistika untuk mencari nilai optimal dari suatu respon. Respon surface metodologi atau metode permukaan respon adalah sekumpulan metode-metode matematika dan statistika yang digunakan dalam pemodelan dan analisis yang bertujuan untuk melihat pengaruh beberapa variabel kuantitatif terhadap suatu variabel respon dan untuk mengoptimalkan variabel respon tersebut. Berikutnya terdapat studi kasus. Terdapat tiga variabel independen yang diperhatikan sebagai variabel yang mempengaruhi penumbuhan kristal, yaitu suhu X1, tekanan X2, dan derajat keasaman atau pH X3. Untuk mendapatkan titik optimal respon dilakukan dua cara desain, yaitu desain eksperimen tahap 1 adalah desain faktorial dua level atau 2K ditambah dengan 4 center point. Sedangkan pada eksperimen tahap 2 digunakan Central Composite Design atau CCD. Next. Data hasil eksperimen pertama, terdapat 4 variabel yaitu suhu, Celsius, tekanan bar, keasaman atau pH, dan penumbuhan kristal gram. Pada suhu atau Celsius dimulai dari 810 derajat Celcius sampai 840 derajat Celcius. Kemudian ada tekanan dimulai dari 1 hingga 3 bar. Kemudian tingkat keasaman atau pH dimulai dari 9 sampai 11. Kemudian penumbuhan kristal dimulai dari 63 sampai 100 gram. Pada data hasil eksperimen kedua, ada 4 variabel, yaitu suhu Celsius. Yang pertama, dimulai dari 799,8 sampai 850,2. Kemudian tekanan atau bar dimulai dari 0,3 sampai 3,7. Kemudian tingkat keasaman atau pH dimulai dari 8,3 sampai 11,7. Kemudian penumbuhan kristal dimulai dari 63 gram sampai 118 gram. Next.
Pembahasan pada data pada tahap 1 digunakan pada desain orde pertama, sedangkan data pada tahap 2 digunakan jika desain orde pertama tidak dapat digunakan. Level-level percobaan pada masing-masing variabel independen dikodekan sedemikian hingga level rendah berhubungan dengan min 1 dan level tinggi berhubungan dengan 1 untuk mempermudah perhitungan. Desain CCD pada eksperimen tahap 2 menggunakan 3 variabel independen, sehingga nilai rotabilitasnya sama dengan 32 kali 1/4 sama dengan 1,6818 dibulatkan menjadi 1,682. Oleh karena itu, nilai plus minus 1,682 termasuk nilai yang digunakan untuk pengkodean. Pengkodean variabel-variabel independen dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan N1 dikurangi 825 derajat Celcius dibagi dengan 15 derajat Celcius, kemudian X2 sama dengan N2 dikurangi 2 bar dibagi 1 bar, dan X3 sama dengan N3 dikurangi 10 dibagi 1. Dengan N1, N2, dan N3 masing-masing menyatakan nilai sesungguhnya dari variabel suhu, tekanan, dan derajat keasaman. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh nilai pengkodean untuk variabel X1, X2, dan X3 yang disajikan pada tabel 3. Pembahasan selanjutnya mengenai tabel 3, kode level dan nilai level. Pada kolom pertama dijelaskan pada kode level dan pada baris pertama dijelaskan dengan nilai level. Kode level meliputi 3 variabel, yang pertama X1, X2, dan X3. Kemudian baris pertama memiliki nilai minus 1,682, pada baris kedua minus 1, baris ketiga 0, baris keempat 1, dan baris keempat 1,682. Pada setiap kombinasi memiliki nilai yang berbeda-beda antara kode level dan nilai level. Pada kolom pertama bernilai 799,8, 0,3, dan 8,3. Kemudian pada baris kedua 810, 1, dan 9. Pada titik nilai level 0 bernilai 825, 2, dan 10. Pada nilai level 1 bernilai 840 dalam 1 derajat Celcius dalam tekanan 3 bar dan dalam variabel 11. Dan ketika berada pada titik nilai level 1,682, suhu Celcius bernilai 850,2 dengan tekanan 3,7 bar dalam variabel 11,7. Setelah dikodekan, maka data pada tabel 1 dan 2 dapat disajikan dalam bentuk data kode sebagaimana yang tercantum pada tabel 4 dan 5. Pada data eksperimen tahap 1 yang telah dikodekan pada tabel 4 dapat diamati terdapat 4 variabel, di mana nilai variabel X1 sebagai suhu, X2 sebagai tekanan, dan 3 sebagai variabel tambahan. Di mana X1 dimulai dari angka 0, 1, dan min 1, kemudian variabel X2 terdiri dari angka 0, min 1, dan 1, begitu juga X3, sedangkan Y dimulai dari angka 63 sampai 100. Pada eksperimen tahap kedua, hanya akan menambahkan nilai variabel setelah proses penambahan dilakukan, di mana terdapat tabel tambahan dengan X1 bernilai minus 1,682 dengan variabel X2 bernilai 0, X3 bernilai 0 dengan variabel Y bernilai 100. Sedangkan jika X1 bernilai 1,682, X2 bernilai 0, X3 bernilai 0, dan variabel Y bernilai 80. Itu pun seterusnya. Next. Nah, dalam pengumpulan data pada eksperimen tersebut dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dan menggunakan cara Minitab. Sama halnya dengan koefisien pada persamaan regresi, koefisien pada metode permukaan respon didapatkan dengan menggunakan OLS dengan rumus persamaan seperti berikut. B sama dengan dalam kurung X pangkat T dikali X pangkat min 1 dikali X pangkat T dikali variabel Y.
Nah, untuk formulasi tabel ANOVA kami dapatkan dari sumber laporan, di mana terdapat berbagai persamaan dimulai dari regresi, error, lack of fit, dan pure error, dan yang terakhir adalah total, di mana variabelnya terdiri dari derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan F hitung. Next. Nah, data pada tab 1 kemudian diolah dengan menggunakan software Minitab, di mana hasil analisis yang didapatkan adalah sebagai berikut. Pada tabel 7 didapatkan terdapat 5 variabel. Yang pertama prediktor konstan, di mana variabelnya ada X1, X2, dan X3, di mana nilainya berturut-turut adalah 6,375, 4,208, 1,51, 0,168. Sedangkan pada variabel X2 secara berturut-turut bernilai 3,375, 4,208, 0,80, dan 0,446. Sedangkan pada variabel X3 bernilai minus 6,125, 4,208, minus 1,46, 0,184. Dari output Minitab tersebut, nilai p-value lebih besar daripada alfa 5%, yang artinya semua faktor tidak signifikan secara statistik. Dan model yang diperoleh dari eksperimen tahap 1 ini adalah Y, sama dengan 75,833 ditambah 6,375 variabel X1 ditambah 3,375 variabel X2 dikurangi 6,125 X3. Kemudian lanjutan pembahasannya yaitu analisis varians dari data eksperimen tahap 1 yang disajikan sebagai berikut. Pada tabel 8 ini yaitu output Minitab dari ANOVA yang berisi tentang source yang terdiri dari regression, residual error, lack of fit, pure error, dengan degrees of freedom yang bertotalkan 11 dan sum of square dengan total 1849,7. Dan begitu selanjutnya. Dari uji parameter regresi secara serentak diperoleh V dikurang value sama dengan 0,247 atau lebih dari derajat signifikansi alfa sama dengan 5%. Hal ini berarti variabel-variabel independen XI tidak mewakili model. Karena model orde 1 tidak sesuai, maka analisis dilanjutkan pada pendugaan model dari eksperimen tahap 2. Next. Kemudian pengolahan data pada eksperimen tahap 2 dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan menggunakan Minitab. Data secara manual, perhitungan manual untuk data tahap 2 juga menggunakan persamaan dengan ANOVA seperti pada tabel 6. Yang kedua, pengolahan data dengan Minitab. Dari pengolahan data dengan menggunakan Minitab diperoleh hasil yang ditunjukkan pada tabel 9 dan 10. Dari output ANOVA tersebut, dapat disimpulkan bahwa model yang tepat untuk kasus ini adalah model orde kedua atau square. Hal ini dilihat dari nilai P dikurang value untuk model linear lebih besar dari alpha sama dengan 5%. Sedangkan untuk model orde kedua atau square, P dikurang value bernilai kurang dari alpha. Untuk memeriksa signifikansi model orde kedua, dapat dilihat P dikurang value dengan regression pada tabel 10. Nilai P dikurang value sama dengan 0,008, lebih kecil dari derajat signifikansi alfa sama dengan 5%. Hal ini berarti variabel-variabel dependen XI memberikan sumbangan yang berarti dalam model. Next. Lalu metode pengolahan dengan Minitab. Yang pertama itu uji kesesuaian model regresi atau log of fit. Dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis. Contohnya H0 adalah model regresi cocok atau tidak ada log of fit. Kemudian H1 adalah model regresi tidak cocok atau ada log of fit. Yang kedua adalah hasil dari uji log of fit terhadap model diperoleh P dikurang value sama dengan 0,986 atau lebih besar dibandingkan derajat signifikansi alfa sama dengan 0,05, sehingga tidak ada alasan untuk menolak H0. Artinya model regresi cocok.
Pada tabel 9 ini membahas tentang output Minitab estimasi koefisien persamaan model. Yang dibahas adalah term yang berisi tentang konstan, suhu, tekanan, pH, suhu dikali suhu, tekanan dikali tekanan, pH dikali pH, suhu dikali tekanan, suhu dikali pH, dan tekanan dikali pH. Dengan koefisien tertinggi diperoleh dari konstan yaitu 100,666. Kemudian koefisien terendah yaitu minus 12,430. Dan diperoleh nilai S sama dengan 9,74507 dan pres sebesar 1932,34. R dikurang SQ sama dengan 82,81%. R dikurang SQ atau pret sama dengan 65,1%. Dan R dikurang SQ atau EDJ sama dengan 67,33%. Next. Kemudian prosedur pengujian lanjutan atau uji kesesuaian model regresi. Pada tabel 10 ini membahas output Minitab ANOVA yang berisi analisis of variance for penumbuhan kristal, yaitu source dengan berisi regression, square, interaction, residual error dengan total degrees of freedom yaitu 19 dan sequel sum of square dengan total 5.522,95. Degrees of freedom tertinggi diperoleh oleh residual error dengan sequel sum of square sejumlah 949,66. Next. Kemudian metode pengolahan data dengan Minitab yang kedua ada uji parameter regresi secara serentak dengan hipotesis 0 beta I sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, 3, sampai K. Sedangkan H1-nya paling tidak ada satu beta I yang tidak sama dengan 0. Sehingga diperoleh hasil dari tabel 6 terlihat bahwa F dikurangi hitung sama dengan 5,35, sedangkan F tabel sama dengan F 9, 19, 0,05 sama dengan 2,42. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka diambil keputusan untuk menolak H0. Artinya variabel-variabel independen XI memberikan sumbangan yang berarti terhadap model. Dari tabel 7 juga kita dapatkan hasil taksiran parameter model. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh model sebagai berikut. Y sama dengan 100,67 dikurangi 6,05 X1 ditambah 1,36 X2 ditambah 5,83 X3 dikurangi 3,77 X1 kuadrat dikurangi 12,43 X2 kuadrat dikurangi 9,60 X3 kuadrat dikurangi 4,63 X1 X2 dikurangi 2,63 X1 X3 ditambah 2,88 X2 X3. Di mana Y sama dengan nilai taksiran untuk respon penumbuhan kristal, X1 untuk nilai kode variabel suhu, X2 nilai kode variabel tekanan, dan X3 untuk nilai kode variabel derajat keasaman atau pH. Kemudian metode pengujian asumsi residual. Untuk memeriksa kecukupan model tidak hanya diperhatikan lack of fit, tetapi harus pula dilakukan analisis residual. Harus dibuktikan bahwa residual mengikuti asumsi yang pertama, independensi. Residual akan independen bila nilai autocorrelation function atau ACV-nya berada pada interval plus minus 2 per akar N. Untuk model di atas dengan jumlah pengamatan N sama dengan 20, residual telah memenuhi asumsi independen karena nilai ACV-nya terletak pada interval plus minus 0,894 seperti terlihat pada gambar berikut. Untuk grafik uji independensi residual bisa dilihat pada gambar 1. Selanjutnya, keidentikan. Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa plot antara residual dengan fit terlihat menyebar secara acak di sekitar 0. Ini berarti varians residual homogen. Untuk uji identik residualnya bisa dilihat pada gambar 2. Yang ketiga, kenormalan. Pengujian asumsi kenormalan residual dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian dengan derajat signifikansi
alfa sama dengan 0,05 ditunjukkan pada gambar 2. Dengan hipotesis H0 sama dengan residual model regresi berdistribusi normal, sedangkan H1 residual model regresi tidak berdistribusi normal. Sehingga didapatkan hasil nilai statistik Kolmogorov-Smirnov KS hitung adalah 0,168, sementara nilai Kolmogorov sama dengan Smirnov dari tabel KS tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan jumlah pengamatan 20 adalah 0,294. Karena KS hitung kurang dari KS tabel, maka H0 diterima. Artinya residual dari model yang diperoleh telah berdistribusi normal. Untuk gambarnya bisa dilihat. Kemudian selanjutnya lampiran. Flowchart untuk RSM. Yang pertama dimulai dari start, lalu ke screening design, selanjutnya masuk ke full factorial design plus center point, lalu lanjut ke first order model. Jika data sesuai lengkap, selanjutnya akan masuk ke single observation in direction steepest ascent, kemudian masuk lagi ke better observation, dan jika sesuai akan masuk lagi ke single observation in direction steepest ascent, tetapi jika tidak sesuai, akan masuk kembali ke full factorial design plus center point. Kembali pada first order model, jika data tidak berhasil atau data yang dihasilkan tidak sesuai, maka selanjutnya akan masuk ke RSM design. Selanjutnya dari RSM design akan masuk lagi ke fit second order model, kemudian masuk lagi ke stationary point. Di stationary point, jika data tidak sesuai, akan kembali lagi ke full factorial design plus center point. Akan tetapi, jika berhasil, akan masuk ke stationary pointer B. Dari stationary pointer B, jika data tidak berhasil, akan masuk ke go to stationary point dan masuk ke RSM design lagi. Sedangkan jika data berhasil, maka akan masuk ke accept stationary point to be an optimal point, sehingga data yang dihasilkan telah selesai. Langkah-langkah RSM dengan Minitab. Dalam mengolah data eksperimen dengan metode permukaan respon diperlukan beberapa tahapan yang meliputi membuat desain. Dalam makalah ini digunakan desain central composite design dan analisis desain. Rincian dari tiap tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat desain permukaan respon, yaitu pilih start, DOE, lalu ke response surface, lalu ke grade response surface design. Pada tahap ini akan tampak kotak dialog seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu di bawah type of design, pilih central composite 2 sampai 10 faktor. Yang ketiga yaitu dalam numbers of factor, pilih 3 melalui tanda next. 4. Pilih display available design. Akan tampak kotak dialog seperti pada gambar di bawah ini, di mana disediakan desain serta jumlah pengamatannya. Yang kelima yaitu dalam daftar jumlah pengamatan, pada baris central composite full, pilih unblocked dan pada kolom faktor pilih 3. Garis temu baris dan kolom adalah 20. Artinya ada 20 pengamatan dalam central composite design atau CCD dengan 3 faktor. Yang keenam yaitu klik tombol OK sehingga akan kembali pada gambar pada langkah berikut. Dan yang ketujuh yaitu pilih desain sehingga akan muncul kotak dialog sebagai berikut. Next. Berdasarkan gambar di atas, tersedia 3 desain dengan jumlah blok, center point, dan alpha yang berbeda-beda. Yang ke-8 yaitu dalam kotak dialog, pilih desain pada baris pertama
Yang ke-9 yaitu di bawah number of center points, pilih default. Yang ke-10 yaitu di bawah value of alpha, pilih default. Yang ke-11 yaitu dalam number of replicates, isikan nomor 1. Yang ke-12 klik OK. Yang ke-13 yaitu dalam kotak dialog Create Response Surface Design, pilih Factors. Lalu yang ke-14 yaitu di bawah level define, pilih Q point dan ganti nama tiap faktor di name. Misal faktor A adalah suhu, faktor B adalah tekanan, dan faktor C adalah pH. 15 yaitu klik OK sehingga akan muncul kotak dialog Create Response Surface Design. Yang ke-16 yaitu pilih options dan hilangkan tanda cek centang pada randomize room, lalu klik OK. Yang ke-17 yaitu dalam kotak dialog Create Response Surface Design, klik OK sehingga akan muncul tampilan di session window sebagai berikut. Next. Yang B yaitu analisis desain. Desain yang terbentuk pada langkah A di atas akan dianalisis menggunakan Minitab dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu masukkan data respon sesuai banyaknya pengamatan. Yang kedua pilih Start to Response Surface, lalu ke Analis Response Surface Design. Yang ketiga di bawah respons dimasukkan variabel pertumbuhan kristal. Yang keempat, di bawah analis data using, pilih code units. Yang kelima yaitu klik OK. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh audien atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Kami harap informasi yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pertimbangan yang berguna bagi kalian semua. Akhir kata, kami harap presentasi ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kalian untuk terus belajar dan meningkatkan diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.